sebentar saja. Mari kita dengarkan dengan seksama pidato Haji Prabowo Subianto. Prabowo! Oke, para pemimpin partai Bapak Ibu sekalian pun di depan sudah duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan seluruh ketua partai Bapak Ibu yang ada di sini itu duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah sebagai insan yang bertakwa, insan yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di tempat yang baik ini, di aula yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sholawat dan salam kita sampaikan kehadapan junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama, pencerahan dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, atas nama pribadi dan sebagai calon presiden Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang demikian meriah, demikian semangat, demikian gemuruh diberikan kepada saya dan rombongan saya pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, para alim ulama, kiai-kiai besar, para habaib, para emak-emak sekalian yang saya cintai, para pemuda-pemudi, kaum milenial, seluruh masyarakat Jambi, masyarakat Jambi yang saya cintai, para mahasiswa, para pelajar, yang saya sapa khusus Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Jambi, Bapak Haji Sultan Adil Hendra, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Bapak Haji Bakri, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Bapak Rudi Wijaya, dan Ketua DPD Partai Berkarya Bapak Anwar Usman, dan namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang harus disalahkan adalah panitia, karena nggak nulis nama-nama, tapi saya kira tidak ada masalah. Ya. Juga hadir saya lihat banyak relawan dari mana-mana.
rumah Prabowo Sandi, 45 rumah Prabowo Sandi, bagi GNTF ada 212, FPI ada, Bapak memang selalu santun, Pak. oke, dibuka suami. Songketnya indah, harus dilestarikan. Terima kasih rakyat Jambi. Mohon kami terus didukung dan didoakan. Pergi ke hutan mengambil rotan, dibawa pulang diberi kesehatan agar lain waktu dipertemukan kembali. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini berada di Jambi. Setelah keliling, saya sudah lupa berapa hari. Saya sudah menyusuri kabupaten-kabupaten di Jawa, dan mulai sekarang provinsi-provinsi luar Jawa. Beberapa saat yang lalu saya berada di Batam, ya, dan sebelumnya di Bandung. Terus sedikit demi sedikit negara kita sama dengan 28 negara. Luas wilayah kita, Republik Indonesia ini luasnya hampir sama dengan Eropa. Masalahnya adalah sangat besar negara kita, dan yang luar biasa adalah kekayaan alam yang diberikan oleh Yang Maha Esa kepada kita, karunia Yang Maha Kuasa, kekayaan alam yang berlimpah-limpah yang sangat-sangat besar. Yang menjadi masalah adalah bahwa bangsa kita ini selama ini belum mampu menjaga bahwa kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Adalah bahwa kekayaan bangsa mengalir ke luar Indonesia, sehingga saya mengatakan sudah lama, saya sudah keliling Indonesia, saya sudah menulis beberapa buku. Mudah-mudahan sebagian dari saudara menerima buku hari ini. Ada buku terbaru saya, Indonesia Menang, mudah-mudahan bisa disusun. Dan akhir bulan saya akan keluarkan buku lagi dalam bahasa Inggris. Inti daripada buku itu, dan inti dari perjuangan saya bersama saudara Sandiaga Salahuddin Uno, bersama partai-partai yang
mendukung saya, Koalisi Indonesia Adil Makmur, bersama PKS, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Berkarya, dan Gerindra, bersama-sama yang kita perjuangkan adalah agar kekayaan ini bisa kita jaga untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang jadi masalah adalah bahwa elit Indonesia di Jakarta, elit di Indonesia sebagian besar hanya memikirkan dirinya sendiri. Keluarganya sendiri. Suatu dinasti 15 turunan. Saya tidak paham. Saya sendiri tidak paham. Jadi saudara-saudara, tugas pemimpin, tugas saya dan yang saya pelajari, tugas pemimpin hanya dua. Yang satu, tegakkan keadilan. Kedua, buat rakyat sejahtera. Hanya dua tugas itu. Hampir dalam semua agama, terutama dalam agama Islam, memang tugas pemimpin seperti itu. Itu pelajaran yang saya terima dari mana-mana. Dari ustaz-ustaz besar yang pernah saya dengar tausiah-tausiah. Punya seorang senior, seorang jenderal beragama Katolik, beliau mantan gubernur, dokter, namanya adalah Ben Boy. Beliau itu orang Katolik, mengajarkan kepada saya Prabowo. Jadi pemimpin tugasnya sebetulnya tidak sulit. Untuk berhasil sebagai pemimpin hanya dua yang perlu. Akal sehatmu dan cintai rakyatmu. Seorang senior yang saya hormati, seorang Katolik, ustaz-ustaz saya juga mengajarkan kepada saya waktu sembahyang Jumat sebelum pendaftaran di KPU. Saya ditetapkan mendaftar sebagai calon presiden, diberi khotbah tugas pemimpin menurut pandangan Islam. Ya tadi itu, tegakkan keadilan, hukum harus sama untuk semua. Jangan untuk orang kecil, miskin, hukum diberatkan. Untuk mereka yang punya kekuasaan dan uang, dia bisa berbuat sehendaknya tanpa diajarkan kisah-kisah dalam sejarah Islam bagaimana
pemimpin Islam itu hakim-hakim. Saudara-saudara sekalian, demikian semua itu menjadi pegangan kami. Sandiaga Uno, dan itu menjadi tekad koalisi kami Indonesia Adil dan Makmur. Karena itu waktu kita mencari nama untuk koalisi kita, koalisi, dicarilah nama apa? Adil ya, kita harus adil dan sejahtera. Ya. Itu bisa PKS ya. Saudara-saudara, akhirnya secara insting, secara intuisi kita katakan sudahlah adil makmur. Kemudian ada yang menanggapi, ada pihak-pihak yang suka kerjanya mencari yang negatif dan suka mengejek. Biar kita diejek, kita selalu kita sejuk saja, kita santai saja, karena kita yakin kita berada di jalan yang benar. Tidak usah kita ragu-ragu, kita harus yakin yang benar itulah yang menang pada akhirnya. Semua agama di bumi ini mengajarkan tegakkan dan bela kebenaran, bukan kezaliman, bukan kejahatan. Jadi percayalah, kalau kita disakiti, tidak perlu kita kembali menyakiti. Masya Allah, itu yang harus terjadi di Bapak, Pak. Saudara-saudara, waktu itu diejek apa? Polisi adil makmur, jadul katanya, jangan dulu katanya. Kita kan sekarang zaman now. Justru karena dari dulu kita belum adil makmur, ya kita terus berjuang. Takbir. Saudara-saudara, saya apa itu sangat gembira kalau saya ke daerah-daerah, karena kalau saya dari tadi saya disambut oleh teman-temanmu yang mungkin di luar, mereka bisa dengar tidak saya. Minta maaf karena memang dibatasi ya, nggak boleh di luar. Jadi sebagian mungkin tidak bisa masuk, tapi mungkin di luar masih dengarkan. Saya ucapkan terima kasih sambutan saudara-saudara. Ya, saya minta maaf tidak bisa kasih tangan kepada kalian semua, karena memang suasananya. Ya. Dan kasihan emak-emak bisa terinjak-injak tadi. Tapi
Tapi saya hari ini saya sudah siap. Saya hari ini tadi turun dari pesawat saya pakai sarung tangan karena saya takut dengan tangannya emak-emak. Ini emak-emak kalau kasih tangan nggak tahu saya. Ada kali emak-emak yang sudah sepuh sekali. Kalau kasih tangan terus mungkin ya. Baju saya tarik-tarik. Ya, dari itu saya siap pakai sarung tangan. Ini pakai sarung tangan tidak berarti saya tidak sopan. Tapi ini udah luka-luka dari kemarin. Ini menghadapi emak-emak. Saya gembira, saya senang, saya merasakan di mana-mana rakyat Indonesia mengharapkan perubahan. Takbir! Saya gembira kalau saya ketemu langsung dengan rakyat. Kenapa? Kalau di elit itu senyumnya itu senyum senyum bohong. Jadi saya nggak tahu didikannya apa, saya nggak tahu. Terus ada suatu virus penyakit mungkin ya, yang saya ingat dulu senior saya nggak seperti itu, angkatan 45 nggak seperti itu. Saya kenal banyak tokoh angkatan 45, saya kenal Pak Abdul Haris Nasution, saya kenal ya. Pak Soeharto lumayan juga saya kenal. Saya ini dapat ada sedang azan di luar, nggak kedengaran. Sedang azan ya, jadi kita break saya bisa duduk. Saya bisa minum kopi. Boleh minum kopi. Coba tanya Bawaslu, boleh minum kopi kan? Tetap duduk, tetap. Kita. Ayo, tetap duduk, tetap tenang. Ayo, tetap tenang. Duduk pada tempatnya. Semua kita tetap duduk. Orang biasa. Tetap pada tempatnya. Siap. Ayo yang diangkat. Demi negara.
duduk lagi dulu. Ya duduk lagi saudaraku. Jadi saudara sekalian, menurut pendapat saya, ya, dan ini banyak yang mungkin tidak suka dengan saya di Jakarta karena saya ngomong seperti itu. Menurut pendapat saya, saudara kita sekarang sedang sakit. Dan penyakit ini terutama adalah menghinggapi, menjahiti kalangan elit. Elit itu apa? Arti elit. Elit artinya pucuk. Elit artinya unsur teratas. Kalau kita bicara elit, bangsa Indonesia itu orang-orang yang paling atas, para unsur pimpinan. Elit masyarakat, elit bangsa, ya. Elit cendekiawan, elit militer, elit keamanan, elit yudikatif, elit pengusaha, elit mahasiswa, elit seniman budayawan, elit ini yang dimaksud. Dan selalu perbaikan bangsa, selalu kemakmuran bangsa, selalu kesejahteraan bangsa, selalu dipimpin oleh elit. Dari negara-negara maju, elitnya punya rasa tanggung jawab yang besar. Tapi ada negara-negara yang gagal. Nah, di situ elitnya tidak punya rasa tanggung jawab. Dengan sedih saya harus mengatakan, karena saya bagian dari elit itu, saya saksi ulah-ulah mereka. Saya saksi, saya kenal, saya berada di situ, saya lihat elit-elit ini, dan saya lihat betapa sering sekali mereka mengorbankan kepentingan rakyat daripada untuk kepentingan dirinya sendiri. Sistem yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, sistem yang dibangun oleh Angkatan 45, setelah kita dijajah ratusan tahun, kita merebut kemerdekaan, kita bangun sebuah republik. Ternyata sistem ini ditinggalkan, dipakai hanya sebagai mantra, hanya sebagai slogan, hanya sebagai ya katakanlah embel-embel, tetapi tidak dihayati dan tidak dilaksanakan. Bagaimana bisa sebuah pemerintah tidak membela petani-petaninya sendiri? Bagaimana bisa sebuah elit mengizinkan import barang-barang, bahan-bahan, produksi-produksi yang bisa memberi hidup dan kehidupan bagi rakyatnya sendiri? Kita negara yang 3/4-nya terdiri dari air, dari lautan, tapi kita import garam. Dan ada alasan bahwa garam dari Australia kualitasnya lebih baik. Garamnya garam bum. Garamnya Indonesia agak kurang sedikit, tapi itu adalah garamnya petani Indonesia.
Jangan menghina yang lain, jangan nyebut yang lain. Yang jadi subur kita tanam, kita impor jagung. Bayangkan, masa kita impor singkong. Nanti ada yang bertanya. Akal sehatnya nggak ada, Pak. Akal sehatnya nggak ada itu. Saudara sekalian, tugas pemerintah menurut pendapat saya, tugas sebuah pemerintah menurut pendapat saya, tugas utama pemerintah adalah membela rakyatnya sendiri. Saya paham, saya mengerti bahwa sekarang harga-harga kelapa sawit dan karet sedang jatuh. Kenapa jatuh? Ya, karena elit itu tidak mampu mengurus negara ini. Kasihan nih, Pak, masyarakat Jambi, Pak. Lo jangan bukan etok-etok. Tapi kan ada keren. Ya, TV lain sudah mulai mengerti. Mungkin mereka sudah mencium aroma. Saudara-saudara, kita hanya mau akal sehat saja yang berlaku. Kenapa elit gagal? Karena elit tidak pakai akal sehat. Elit ini memakai akal-akalan. Mereka ingin selalu mengakal-akali rakyat Indonesia. Tapi saya merasakan di mana-mana. Dari ujung-ujung saya keliling, saya merasakan rakyat kita sudah tidak mau diakal-akalin lagi. Hei, kau orang-orang pintar, gunakan kepintaranmu untuk membela rakyat. Jangan gunakan kepintaranmu untuk mengakal-akali rakyatmu sendiri, supaya kau kaya raya, supaya kau bisa naik mobil Mercedes. Jangan kau kira rakyat kita bodoh semua. Rakyat kita tidak bodoh, dan rakyat kita tidak mau dibohongi lagi kepada kalian. Itu pesan untuk elit-elitnya. Terserah media, lu mau rekam, lu nggak rekam, terserah. Budaya korupsi di Republik Indonesia. Jangan kau kira seluruh rakyat Indonesia bisa disogok terus menerus. Jangan kau kira rakyat Indonesia mau dibeli. Itu pesan untuk elit-elit yang kesempatannya, karena aku nggak pernah diundang oleh mereka.
ini tidak hanya masalah satu orang jadi presiden. Kita harus mengganti budaya korupsi di Indonesia. Kita harus mengusir itu elit-elit yang gendeng. Betul. Masalahnya, kenapa saya bicara begini? Karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Usia saya sekarang 67 tahun. Oktober saya jadi 68. Tapi ada tapinya. Begitu saya keliling-keliling ketemu rakyat luar biasa. Saya tambah muda 15 tahun. Betul. Kalau ikuti maunya capek, istirahat. Tapi ingat, waduh, harapan rakyat terlalu besar. Saya lihat dari mata kalian, saya lihat dari genggaman tangan kalian, apalagi emak-emak ini. Kalian mau datang panas-panas menunggu saya. Ini luar biasa, saya sendiri merasa saya selalu cemas apa saya mampu. Saya hanya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, berilah saya kekuatan. Jangan sampai saya mengecewakan rakyat ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus perbaiki negara kita yang kita cintai. Dan saya sudah kumpulkan pakar-pakar, putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Sudah mulai saya kumpulkan pakar-pakar yang terpintar, ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli pertanian, ahli kehutanan, ahli teknologi, ahli bikin kapal terbang, ahli bikin kapal laut, ahli bikin mobil. Saya sudah kumpulkan dan saya suruh mereka hitung dan saya suruh mereka memberi saran kepada saya. Saya bertanya, bagaimana kita bantu rakyat supaya segera mendapat perbaikan hidup. Mereka hitung. Saya tanya kepada mereka, bisa nggak kita turunkan harga listrik? Mereka bilang, bisa Pak, kita turunkan harga listrik. Saya tanya lagi ke mereka, coba kau hitung, bisa nggak kita turunkan harga makan, harga daging, harga makanan pokok? Suruh hitung. Mereka bilang, bisa Pak, kita turunkan Pak. Tapi kita harus meningkatkan hasil penghasilan petani-petani kita di mana-mana, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita, rakyat kita yang berpenghasilan paling sedikit harus kita tingkatkan. Saya tanya mereka, bisa nggak? Mereka bilang, bisa Pak. Negara kita kaya, hanya kebocorannya terlalu banyak. Jadi kita nanti tugas utama saya, manakala saya menerima mandat tanggal 17 April yang akan datang, tugas pertama saya dan tim dan kawan-kawan bersama Sandiaga Uno, saya harus menyusun suatu barisan, suatu tim para pemimpin-pemimpin, pengendali-pengendali nanti ekonomi politik negara. Saya harus rekrut, saya harus seleksi, saya harus susun. Kriterianya adalah kapabel, pintar, tapi juga hatinya harus bersih. Manusianya harus jujur,
mencari kekayaan pribadi. Kalau mau cari kekayaan pribadi boleh jadi pengusaha. Kalau orang harus mencari kekayaan, benar nggak? Itu ajaran ustaz saya kira di agama lain juga begitu. Bagaimana kita mau bantu orang kalau kita sendiri perlu dibantu? Kan begitu, saudara-saudara sekalian, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita bertekad. Saya nanti calon-calon menteri, calon-calon dirjen, calon-calon pejabat saya akan seleksi dan saya minta mereka bersumpah dan saya minta mereka untuk tanda tangan. Tidak akan mencari keuntungan pribadi dari jabatannya. Tidak akan memberi keuntungan kepada keluarga-keluarganya dan kepada kerabat-kerabatnya. Kalau dia tidak bersedia tanda tangan, saya tidak akan pilih dia. Orang pintar harus punya akhlak yang baik. Orang pintar tapi tidak jujur lebih berbahaya untuk negara dan bangsa. Kepintarannya akan dia pakai untuk mengakal-akali rakyat. Saudara-saudara saya katakan di mana-mana, negara kita bocor tiap tahun hampir 1.000 triliun tiap tahun. 1.000 triliun. Dan ada yang mungkin resah. Hitungannya ada. Semua ada di buku itu. Sebetulnya saya bisa kasih slide-slide bukti kepada saudara-saudara sekalian. Tapi saya yakin saudara tidak terlalu tertarik melihat angka-angka. Tertarik? Betul. Baik, jadi saudara-saudara ingat itu saja dari saya, ya. Kebocoran kita itu 1.000 triliun tiap tahun. Tapi, Menteri Keuangan Kabinet ini, dia sendiri mengatakan uang kita di luar negeri ada 11.400 triliun. Ada slide nggak ini? Bisa dibayarkan? Wah, ini tukang slide orang cepat nih. Ya, mungkin dia kabelnya belum ada. Jadi kabinetnya 11.400 triliun ada di luar negeri. Uang yang ada di Indonesia, di semua bank di seluruh Indonesia, uang yang ada itu 5.465 triliun. Berarti uang yang di luar 2 kali uang yang di dalam. Benar kan? Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan. Jadi saudara-saudara, tugas utama kita adalah menutup kebocoran-kebocoran. Dari mana kebocoran-kebocoran? Antara lain dari, ya sudah tahulah, kalian pun tahu semua kan? Kalian tahu istilah markup? Tahu? Apa arti markup? Markup itu artinya dilembungkan angka. Ya. Kalau proyek katakanlah bikin jembatan harganya 20 M, dibikin 50 M.
Jalan harganya 200M dibikin 500M. Kereta api, ya kan? LRT sekian M ditambah, dan itu nanti sisanya tahu kan kemana? Saya harus hati-hati kalau nanti tunjukkan buktinya. Saya akan tunjukkan buktinya manakala saya menerima mandat dari jangan ragu-ragu, buktinya ada, buktinya banyak, buktinya puluhan ribu, buktinya tapi dibutuhkan kehendak untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi saudara, kebocoran yang tadi saya sebut, manakala ada pemerintah yang bersih, kita akan hentikan kebocoran itu. Apakah bisa segera? Tentunya tidak bisa simsalabim, tidak bisa. Kan saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman, kan tidak punya. Tapi dengan usaha, katakanlah yang saya sebut 1.000 triliun bocor, mungkin tahun pertama kalau kita bisa hentikan kebocoran 200 triliun, kan lumayan. Tahun kedua bisa naik 500 triliun, ya. Hitungan saya dalam 4-5 tahun kita akan hentikan semua kebocoran di Republik Indonesia. Gimana slide? Udah bisa? Ya, mungkin ada kekurangan teknis, tidak ada masalah, ada semua data di buku, ya, mudah-mudahan bisa dipelajari. Nanti kalau kurang kita kirim lagi. Saudara-saudara, kita sudah sepakat negara kita sakit. Kalau elit mencak-mencak, dibilang Prabowo menggigau. Koran-koran, media-media kalian tahu sendirilah bagaimana, ya. Tapi rakyat sekarang pintar, rakyat sekarang emang dia baca koran-koran itu, ya kan? Kalian masih lihat itu kan ada satu TV apa namanya saya lupa ya. Ya kan? Ada 13 juta orang kumpul, dia gak lihat itu. Saudara-saudara sekalian, kalau emak-emak sudah keluar dari rumah mau berjam-jam, saya kira ini yang kita senior yang pernah berpolitik, jarang ya anak seperti ini. Tidak pernah ada pemilu seperti ini sekarang. Jadi itu nanti emak-emak sudah lama. Saya ini anak lagi, kau nggak anak kamu bapak ada bubu. Kalau saya sampai udah pernah jenderal, kalau dipanggil oleh emak saya, lari-lari saya. Sampai ajudan saya ketawa. Ini balak aja di sini. Begitu rumahnya telepon, lari-lari. Zaman dulu kan nggak ada handphone. Telepon masih yang itu loh, ya. Telepon dibatalkan hanya satu.
Pak, ada telepon dari siapa? Dari ibu, dari orang tua. Oh iya, sebentar. Lari. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya rakyat kita sudah paham, sudah mengerti, sudah nggak mau lagi pemimpin yang selalu Pencitraan, Pak. Pencitraan. Kalau ada transparan, di Grongkong. Kemudian ini ya, ini juga kayak banyak perbaikan, kayak media belum sadar, ya kan? Kecuali satu belum. Kayaknya kalian tahu yang mana itu? Saya nggak sebut nama dari TV ini. Tidak etis. Apa? Media sudah berubah, ya sudah mulai naik kita, ya kita bayarkan. Oke lah, ada kemajuan. Koran-koran ya sebagian oke, tapi rakyat nggak ada urusan. Rakyat nggak ada urusan. Rakyat ngerti. Ya di mana di ujung saya baru ada telepon dari Pangandaran, pantai di Jawa Barat Selatan. Ujung Pangandaran. Rakyat di pinggir di warung-warung sudah. Kita 02 semua Pak. Dan tapi ada, ini ada bagian dari elit yang mungkin nggak pernah baca sejarah, mungkin kalau TV nggak tahu dia nonton yang mana, jadi dia nggak ngerti. Kemudian mereka ada dalam posisi berkuasa. Tapi dia nggak mengerti kekuasaan itu dari mana sumbernya. Ada, saya dengar, mudah-mudahan tidak benar sepenuhnya, tapi saya dengar banyak kepala desa ditakut-takuti, dipanggil. Ada emak-emak yang didatangi, ada ini, ada itu yang ditakut-takuti ya, saudara-saudara. Ada yang dipaksa, saudara-saudara. Ini saya bicara ya, bicara sebagai seorang kakak. Saya mau bicara kepada adik-adik saya yang masih menjabat aktif di aparat-aparat pemerintah, terutama adik-adik saya yang di tentara, di kepolisian, di intelligence. Saya mau bicara dari hati saya mengingatkan, marilah kita ingat sumpah kita, adanya tentara, adanya polisi, adanya intelligence, adanya pegawai negeri adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat. Seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat. Kita dulu prajurit-prajurit ini ada KPIR, prajurit-prajurit tua. Saya selalu sebut ini purnawirawan ini PPIR adalah purnawirawan pejuang. Karena ada purnawirawan ada dua macam. Satu purnawirawan yang masih mau berjuang. Nah itu kita bikin wadah purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Silakan. Ada purnawirawan yang sudah nggak mau bikin apa-apa lagi. Dia mau di rumah, mau cucu, mau pelihara kolam ikan. Ya, itu
mati. Jadi saya katakan kepada rekan-rekan saya pengawal, apa yang kita tunggu mati? Pasti kita mati. Benar. Hanya ada satu kepastian di dunia ini, kita akan mati. Kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan belum tentu yang tua duluan. Betul. Yang muda-muda jangan senyum-senyum. Bisa lo duluan dipanggil. Mungkin kita nanti diberi tugas, ya. Saudara-saudara sekalian. Jadi ada purnawirawan ikut paguyuban tunggu mati, ya. Tapi saya sebut kepada rekan-rekan yang seperti kita sudah tinggal nama baik yang kita punya, tinggal semangat. Masa kita rela meninggalkan Indonesia pada saat maling-maling masih berkuasa? Kita tidak rela. Makanya mereka masih berjuang bersama saya di seluruh Indonesia. Mereka masih berjuang, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, jadi kita mengerti bahwa kita harus ada perbaikan, dan kita tahu arah perbaikan. Hentikan kebocoran, bentuk pemerintahan bersih, hilangkan sogok menyogok, hilangkan markup, pak gelimat, hilangkan penyelundupan. Saudara-saudara, insya Allah negara kita akan bangkit dengan cepat. Untuk itu kita harus bekerja keras. Tinggal 33 hari lagi, 33 hari, sebulan lagi. Bayangkan. Itu tanggal 17 April kita harus berbondong-bondong menjaga kepentingan. Dan jangan takut diintimidasi. Tadi himbauan saya kepada adik-adik saya yang masih aktif, sejarah manusia mengajarkan tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kekuatan rakyat. Kalau tidak paham ini, tidak paham bagaimana Indonesia bisa merdeka. Kita waktu tahun 45 menghadapi Belanda yang didukung oleh negara-negara barat, oleh Inggris. Inggris memenang Perang Dunia Kedua. Inggris, Belanda menang Perang Dunia Kedua. Kita bisa kalahkan. Menghadapi Jepang, kita bisa bertahan dan kalahkan. Mereka juga intimidasi. Mereka juga panggil tokoh-tokoh kita. orang mau merdeka. Ini saya memilih orang Belanda. Tidak ada. Kan dulu begitu kan? Orang pribumi, Inlander, orang merdeka, bikin politik saja tidak bisa mau merdeka. Kepada kamu, kalau ada itu teroris, orang-orang republik, kasih tahu ya. Nah, gimana kita di desa? Ya Tuhan. Begitu selesai. Jambi.
Iya kan? Benar nggak? Jadi, ya ilmu ini namanya ilmu rakyat. Perang gerilya. Kalau dalam perang gerilya, negara yang paling kuat kalah sama gerilya. Benar? Lihat di Vietnam. Ya? Tentara Vietnam pakai sandal. Amerika kalah. Amerika kalah. Lihat di Afghanistan, lihat di Irak. Saudara-saudara sekalian, nanti kalau ada yang datang mengancam, kasih tahu teman-teman yang lurah, yang ya Tuhan, jawabnya itu aja. Ya Tuhan. Kalau di Jambi apa? Ya betul. Ya bos, ya bos. Ya bos. Kalau di Jawa kan kalau orang kecil pada orang gede kan dia suka jawab dalam. Ini ada orang Jawa di sini. Jadi kalau ada yang ngambil kanker, kasih tahu itu para lurah. Ya Tuhan, ya Dato'. Ya Tuhan. Begitu dari kanan. Betul. Saudara-saudara, nanti di dalam kotak suara itu kedaulatan adalah di tangan rakyat Indonesia. Di dalam kotak suara tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya dan tidak ada tukang becak atau tukang ojek atau tukang bakso. Satu orang, satu suara. Saudara-saudara, coblos nomor 2. Tapi jangan 2 kali. Sekali aja. Saudara-saudara, pada saat itu rakyat Indonesia bisa dan akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi kalau mau diancam, ya tadi ingat perjuangan kita melawan penjajah. Dan seharusnya yang mengancam rakyat harusnya malu pada dirinya sendiri. Dan apabila benar yang mengancam itu adalah pejabat-pejabat yang digaji oleh rakyat, alangkah hinanya kau melanggar sumpahmu sendiri. Sumpah kita membela rakyat kita mengandalkan dilindungi, rakyat kita berharap diayomi, rakyat kita cinta sama polisinya, cinta sama tentaranya, tapi mohon dilindungi karena polisi dan tentara dan intelijen adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kau mengabdi kepada negara dan bangsa, Bukan pada elit. saudara-saudara, saya kira cukup. Ya, kita jangan membiasakan terlalu banyak bicara. Kita bicara inti-intinya saja, pokok-pokoknya saja. Betul. Kalian sudah paham? Benar ya? Kosong-kosongan kebangkitan kembali Indonesia. Bangsa kita, kekayaannya, kekuatan ekonominya harus kembali ke tangan rakyat Indonesia. Rakyat
Indonesia ingin menjadi tuan di negaranya sendiri. Rakyat Indonesia tidak mau jadi budak dapat selain. Bangsa Indonesia tidak mau jadi kacung dapat selain. Yang mau jadi kacung silakan. Rakyat tidak mau, saya tidak mau memimpin rakyat yang mau jadi kacung bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, emak-emak pasti yang ditinggalkan anak dan cucunya. Bapak-bapak semua berpikir bagaimana bisa membawa penghasilan yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Betul. Para pemuda, kau berpikir bagaimana mendapat pekerjaan yang layak. Kau ingin menjadi pekerja mendapat lapangan yang layak, yang terhormat. Masa kau menjadi budak dan kacung orang lain? Karena itulah saudara-saudara, mari kali ini kita bangkit bersama, kita berani, kita tegakkan kebenaran keadilan, kita tegakkan kehormatan bangsa Indonesia. Kita tidak ingin dijajah kembali oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, yang kita perjuangkan 17 April tidak hanya untuk 5 tahun, tidak hanya untuk 5 tahun, tapi untuk puluhan tahun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di pihak kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di pihak yang benar. Terima kasih. Raih kemenangan 17 April. Amankan TPS. Beri kemenangan untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pantun untuk kita semua dari sahabat Ermangkal Duri sehingga yang melakukan memakan hati. Mari bersama-sama kita berjaya menangkan Prabowo Sandi. Bikin pagar Ikan sotong 2 gandengan bawa ke seberang di pagi hari. Selamat jalan Pak Prabowo dan rombongan. Semoga senang berada di Jambi.
Pegang dulu bang. Bang, pijit ini bang, di atas merah bang. Gimana? Ini. Mana? Yang tadi paling lupa. Oke. Lagi. Turun.